Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai praktikum praktikum advanced sort. Kebetulan NIM saya adalah genap, maka saya akan mengambil yang ini. Merge sort berdasarkan nama, cell sort berdasarkan NIM, dan quick sort berdasarkan nama. Yang pertama adalah merge sort. Pengertian dari merge sort sendiri adalah kita jika memiliki data banyak, kita bagi menjadi dua, kita pecah menjadi dua lagi, dan seterusnya hingga tersisa per data atau per blok. Setelah itu kita bandingkan data blok-blok itu, data sebelah kiri dan sebelah kanan, lalu kita satukan menjadi dua, kembalikan menjadi satukan menjadi 4 dan menjadi 8 dan seterusnya. Contohnya adalah seperti mana? Contohnya seperti ini. Nah ini. Kita memiliki 8 data, kita pecah menjadi 2, pecah menjadi 2 lagi, dan pecah menjadi 2 hingga tersisa satu bloknya. Kita bandingkan, bandingkan, lalu kita satukan kembali, dan satukan kembali. Untuk implementasi algoritma seperti ini, kita ada lower bound, upper bound, mid, and element, dan objek mahasiswa yang kita buat. Lower bound ini adalah batas bawahnya, upper bound batas atas, dan mid adalah nilai tengahnya untuk membagi data menjadi 2. Untuk pengurutannya ada di dalam merge ini, dalam metode merge dengan pembandingannya di sini. Kita mengambil low indexnya dibandingkan dengan high index. Setelah itu masuk ke dalam kondisi if, jika salah maka jika kondisinya ini maka masuk ke dalam if, jika else maka masuk ke sini. Setelah itu ada while juga untuk membandingkan, dan for ini adalah untuk inisiasinya setelah dibandingkan. Oke, untuk merge sort seperti itu. Yang kedua adalah cell sort. Cell sort ini adalah algoritma sorting dengan cara membandingkan data di setiap interval tertentu. Yang paling terkenal itu adalah Knath formula. Itu formulanya mana itu sumbernya, yang tutorial point yang ya ini. Salah satu formula yang terkenal untuk cell sort adalah Knath formula, dengan formulanya H sama dengan H kali 3 plus 1, dan H ini adalah interval dengan nilai inisiasi awalnya adalah 1. Jadi misalkan untuk interval 1 maka 1 kali 3 plus 1 maka hasilnya 4. Jadi kita membandingkan per 4 indeks. Kita lihat 1, 2, 3, 4, maka kita bandingkan ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. 35 banding 14, 33 banding 19, 42 banding 27, 10 banding 44. Yang nilainya sebelah kecil nanti akan diletakkan sebelah kiri, dan yang nilainya lebih besar diletakkan sebelah kanan. Kita dapat lihat di sini 1435 ditukar, 3319 seharusnya ditukar, 4227 ditukar, dan 1044 tidak ditukar. Setelah itu kita bandingkan lagi. Dan seterusnya hingga datanya terroot seperti ini. Oke. Oh maaf, ini belum terroot, ini masih dibandingkan lagi, dan hasil akhirnya terroot seperti ini. Untuk algoritmanya dapat kita lihat cell sort ini sebelumnya sudah pernah dibuat, dan di sini kita menggunakan Knath formula dengan pembandingannya ada di dalam kondisi while ini. Cek, oke. Dan setelah dibandingkan kita inisiasi di dalam mahasiswa in sama dengan time. Time ini adalah objek mahasiswa. Oke, selanjutnya adalah quick sort. Quick sort ini seberapa menit? 3 menit. Quick sort ini adalah algoritma yang fungsinya adalah memecah data menjadi partisi atau bagian-bagian. Setelah dipecah, dia akan mengambil salah satu elemen secara acak dan menjadikannya sebagai pivot. Pivot ini adalah nilai tengahnya. Kita ambil sumbernya tadi di Ono PHP. Mana itu? Nah ini. Pivot adalah nilai tengah, kemudian nilai yang lebih kecil dari pivot akan berada di sebelah kiri, dan nilai yang lebih besar dari pivot ada di sebelah kanan. Sebenarnya pivot ini nilainya ngambilnya acak, cuma biasanya dia ngambilnya di tengah. Untuk cara kerjanya seperti ini. Jadi kita ambil pivotnya, kita bagi dua partisi, kiri dan kanan. Lalu pivotnya kita ambil sendirikan. Setiap data ini akan kita bandingkan dengan pivot. Jika kan ini 9 lebih besar dari pivot ya, maka dia akan berada di kanan pivot. Lalu selanjutnya adalah angka 4.
4 ini kurang dari pivot, berarti dia akan berada di sebelah kiri pivot. Begitu juga dengan 2, 10 ada di sebelah kanan, 1 di sebelah kiri, 5 sebelah kiri. Oke, 5 sebelah kiri. Nah, ini maka akan terbentuk seperti ini. Setelah itu akan terbentuk juga menjadi setiap partisi baru. Setelah itu ada pivot untuk masing-masing partisi dan kita ulangi lagi dan seterusnya hingga terurutkan semua. Untuk algoritmanya quicksort seperti ini. Ini ada metode untuk memanggil. Ini adalah requicksort. Selanjutnya adalah partition it. Ini partition it adalah yang partisi tadi untuk membagi left dan right. Mana tadi? Ini. Bagi sebentar. Ini left partisi dan right partition. Seperti ini jika ada while kondisinya dengan mengcompare mahasiswa dengan indeks plus left ptr get nama di-compare dengan pivot.get nama. Jadi tadi kan sudah dapat dilihat di sini kan. Ada pivot, ada left partition dan right partition. Nah, ini. Nah, ini di get dibandingkan dengan pivot, ini juga di get dibandingkan dengan pivot. Lalu kita inisiasi ke dalam swap ini. Jadi seperti itu, swap adalah seperti ini. Sebelumnya algoritma swap juga sudah pernah dibuat. Yang terakhir adalah metode display untuk menampilkan. Ya, kita coba saja. Insertnya adalah seperti yang praktikum lalu-lalu dari mahasiswa. Kita yang pertama adalah merge, cell, dan quicksort. Ini quicksort. Kita run. Maka akan kita dapati hasilnya seperti... Oh maaf, sebentar. Kita CLS dulu. F5. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini, oh sebentar. Oh ya, sudah. Tidak apa-apa. Kita pindah ke kanan. Kita tutup. Biar kelihatan. Nah. Data yang pertama adalah Agung dari Madiun dengan NIM 2270. Agung, Sofi, Arina, Helmi. Ini data aslinya. Lalu kita sort berdasarkan nama. Jadi nanti seharusnya adalah Agung GH berarti Agung Ahmad Arina, Dinda, Helmi, Ismail, benar seperti sesuai namanya. Yang kedua adalah sesuai NIM. Kalau dari NIM maka akan 210 berarti Jundi Ahmad Ismail, benar. Yang terakhir adalah quicksort berdasarkan nama, Agung Arina, benar. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.